Bahasa adalah salah satu kekuatan bangsa. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan bahasa, Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam membangun bahasa nasionalnya. Hari ini, mari kita menyusuri sejarah bagaimana bahasa Indonesia terbentuk dan berkembang. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu kuno yang sudah digunakan sejak abad ke-7. Bahasa Melayu saat itu adalah bahasa yang digunakan di kerajaan-kerajaan maritim Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini tercatat dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan, seperti Prasasti Kedukan Bukit. Pada masa itu, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bahasa pengantar bagi penyebaran agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Seiring dengan berkembangnya perdagangan di wilayah Nusantara, bahasa Melayu berkembang pesat. Pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa datang ke Nusantara membawa serta bahasa dan budayanya masing-masing. Kata-kata dari bahasa Arab, Persia, Tamil, dan Portugis mulai masuk dan digunakan dalam bahasa Melayu, terutama dalam bidang agama, pemerintahan, dan perdagangan. Pengaruh ini memperkaya kosakata bahasa Melayu dan memperkuat posisinya sebagai bahasa penghubung yang efektif di Nusantara. Pada abad ke-16, kolonialisme mulai mewarnai Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis disusul oleh Belanda membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pemerintahan. Sementara bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pengantar di kalangan masyarakat pribumi dan sebagai bahasa pendidikan dasar. Bahasa Melayu yang digunakan di masa ini dikenal sebagai Melayu Pasar, bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai etnis dan golongan di Nusantara. Memasuki abad ke-20, gelombang kebangkitan nasional mulai melanda Indonesia. Bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dalam melawan penjajahan. Salah satu aspek yang menyatukan mereka adalah bahasa. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, mulai muncul gagasan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, tonggak sejarah penting terjadi pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres tersebut, lahirlah Sumpah Pemuda yang mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan menyebutnya dengan nama baru, yaitu Bahasa Indonesia. Sejak itu, bahasa Indonesia resmi lahir sebagai simbol persatuan bangsa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia kemudian diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam pasal 36. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan media massa.
Sebagai bahasa yang sah, bahasa Indonesia semakin diperkuat posisinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah menyadari pentingnya membakukan dan mengatur bahasa Indonesia agar dapat digunakan dengan lebih efektif dalam pendidikan dan administrasi. Pada tahun 1947, sistem ejaan pertama diperkenalkan, dikenal sebagai Ejaan Republik, yang kemudian disempurnakan menjadi Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. EYD memberikan pedoman tata bahasa yang baku, sehingga bahasa Indonesia memiliki standar yang seragam. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang kini dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melakukan penelitian dan pembinaan agar bahasa Indonesia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam beberapa dekade terakhir, bahasa Indonesia berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui istilah-istilah teknologi, sains, dan budaya populer. Kosakata baru terus bermunculan dan bahasa Indonesia tetap dinamis dengan mengadopsi kata-kata baru ini. Namun, tetap mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya asli Indonesia. Media sosial dan internet juga membawa dinamika baru dalam penggunaan bahasa sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, bahasa Indonesia mulai diperkenalkan sebagai bahasa asing di berbagai negara. Program-program pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA kini tersebar di berbagai universitas dan institusi pendidikan internasional. Indonesia juga aktif dalam ASEAN dan memperkenalkan bahasa Indonesia di forum-forum internasional, membangun kehadiran bahasa ini di kancah global. Perjalanan bahasa Indonesia adalah cerita tentang keberagaman, persatuan, dan kebanggaan bangsa. Dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional, bahasa ini adalah cerminan sejarah, budaya, dan semangat persatuan rakyat Indonesia. Dengan bahasa ini, kita sebagai bangsa terus bergerak maju, berkomunikasi, dan berbagi identitas kita kepada dunia. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia sebagai warisan yang berharga.